Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, itulah yang menjadi harapan kakak pada pagi hari ini. Dan tentunya juga merupakan harapan daripada orang tua adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sudah mengenal nama kakak belum? Nah, kakak akan memperkenalkan nama terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Sasmita. Kakak merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, adik-adik sudah tahu nama kakak. Jadi sekarang adik-adik yang memperkenalkan nama masing-masing ya. Kakak akan memanggil nama adik-adik sesuai nomor urut absen. Mona Lisa, hadir ya. Ayu Olivia Vega, hadir ya. Salwa Nur Fatin, hadir ya. Muhammad Nabil Aidil Akbar, hadir ya. Muhammad Idul Arifin M, hadir ya. Kakak rasa hari ini semuanya hadir ya. Nah, sekarang kakak mau melihat kerapian dan kebersihannya dulu ya, sebelum masuk pada pembelajaran pagi hari ini. Coba adik-adik menundukkan kepalanya dan lihat dalam laci meja adik-adik, apakah ada sampah atau tidak. Bila ada sampah, tolong dibuang pada tempat sampah ya. Karena menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sangatlah penting bagi kesehatan adik-adik sekalian, supaya dalam proses belajar mengajar tidak terganggu dan nyaman untuk belajar. Nah, sekarang waktunya adik-adik memperhatikan pakaian dan kerapian pakaiannya. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar kupas materi bersama kakak Sasmita, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita mengetahui tentang makhluk hidup dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kakak akan mengajak adik-adik bernyanyi terlebih dahulu. Adik-adik tahu nggak lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ya, pastinya tahu dong. Sekarang kita nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding ya. 1, 2, 3, mulai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, kenapa kakak hari ini membawakan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, karena supaya adik-adik tahu bagaimana makhluk hidup itu dan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu.
Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu yang kita bahas yaitu pengertian makhluk hidup. Apakah itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan orang lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama bergerak aktif, yaitu proses pertumbuhan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Yang ketiga, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Keempat, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan cara menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda-beda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat-alat pernapasan manusia. Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kedua, ikan bernapas menggunakan insan. 3, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. 4, kecibong bernapas dengan menggunakan insan, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, tinggi badan, dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, daur hidup ayam, dimulai dari telur,
menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, lalu menetas lagi menjadi telur. Yang kedua, ada pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing, lalu menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman. Dimulai dari biji-bijian, menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yaitu ada cara yang melahirkan seperti manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak secara bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang kurang sehat dan bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk proses fotosintesis, sedangkan sapi dan kambing memakan rumput-rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsangan berbeda-beda. Nah, contoh rangsangan kepada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata bila saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh bunga putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan yang terakhir landak dan lipan menggulung badannya jika disentuh. Nah, sekarang kakak mau kasih pertanyaan kepada adik-adik. Siapa yang bisa menjawab, kakak akan kasih hadiah. Nah, pertanyaannya yaitu sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bisa menjawab? Ya, salah. Ayo dijawab. Apa? Manusia. Yang kedua apa? Hewan. Yang ketiga? Tumbuhan. Bagus, bisa dijawab ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, yang bisa jawab kakak akan kasih juga hadiah. Sebutkan
pengertian makhluk hidup. Ada yang bisa menjawab? Ayo, mana dijawab? Ya, mana? Apa? Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Bagus. Nah, sudah selesai pertanyaannya. Sekarang kakak akan kasih tugas dalam bentuk kelompok. Kakak akan bagi 2 kelompok. Tugasnya nanti dikerjakan di rumah ya. Dicatat ya, ayo dicatat. Kelompok 1 ada Salwa dan Nabil, Muhammad Nabil Aidil Akbar. Kelompok 2 Mona, Alfi sama Ebi. Nanti tugasnya dikumpul hari Kamis ya, kakak tunggu. Demikian adik-adikku sekalian, untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang telah kakak jelaskan tadi adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Dan juga jangan lupa buka kembali materi yang telah dipelajari pada pagi hari ini ya. Demikian untuk mata pembelajaran pada hari ini. Kakak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.